gimana nih caranya Kak? Nah, jadi misalnya kalian tidur nih, kalian mau tidur, kalian boleh menghayalkan bahwa di samping kalian itu ada pasangan kalian atau ada jodoh kalian, sehingga kalian bisa memberi sedikit space untuk dia tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zakia Channel by DM Rahmi. Masih dengan saya di sini, Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini. Semoga video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau sharing-sharing lagi tentang 4 cara menarik jodoh. Di sini bukan saya menggurui atau saya sangat sempurna dalam menjalani hidup, itu enggak. Tapi saya hanya ingin berbagi, ingin sharing tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya, pengalaman teman-teman saya atau orang-orang terdekat saya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena salah satu perintah Allah kan, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin penasaran atau yang belum menemukan jodohnya, silahkan simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Dan juga bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan stay tune. Yeah. Yeah. Oke teman-teman, jadi ada 4 cara untuk mendatangkan jodoh yang kalian gak perlu untuk mencari-cari keliling dunia sampai kalian capek, tertatih-tatih, jatuh, dan berdebu. Oke, jadi cara yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Masih banyak nih kayaknya yang gak tahu bagaimana sih caranya untuk mencintai diri sendiri. Nah, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu diri kita ini maunya apa. Diri kalian itu maunya gimana. Dan manusia itu sejatinya pasti maunya bahagia kan. Mau bahagia, mau ketenangan, mau kedamaian. Nah, jadi lakukanlah hal-hal yang membuat kalian bahagia, kalian tenang, kalian damai. Tinggalkan segala hal yang membuat kalian stres, pusing, mumet, ruwet, bahkan yang mungkin mengarah kepada gangguan kejiwaan. Gini deh logikanya, kalian pernah nggak mencintai seseorang? Entah itu anak, orang tua, saudara. Nah, jika kalian mencintai seseorang, pastinya kalian akan memberikan hal yang terbaik yang kalian bisa kan untuk mereka, supaya mereka bahagia, supaya mereka kayak merasa aman, merasa tenang, merasa damai. Nah, jadi lakukanlah hal tersebut ke diri kalian sendiri. Bahkan kalau bisa lakukan effort yang lebih dari kalian mencintai orang lain. Jadi ini loh untuk diri kalian sendiri loh. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk diri kalian tanpa menyakiti orang lain. Jadi digarisbawahi di sini tanpa menyakiti orang lain atau tanpa menjatuhkan orang lain ya. Karena ketika kita bahagia di atas penderitaan orang lain, itu sama saja menjadi bumerang buat hidup kalian. Oke, kemudian gimana lagi sih caranya supaya mencintai diri sendiri? Tinggalkanlah hal yang menyakiti diri sendiri. Misalnya, kalian itu sebenarnya sudah pada tahu yang mana benar, yang mana salah. Jadi kadang ada suatu keadaan, ada suatu kondisi di mana yang kalian tahu bahwa itu adalah kondisi yang salah dan ujung-ujungnya bakalan menyakiti kalian, tapi kalian tetap melekat di situ, kalian tetap stay di situ hanya karena sebuah ego, hanya karena suatu hal tersebut memberikan kenyamanan yang mungkin sifatnya hanya sementara. Kalian tuh sebenarnya tahu bahwa ujung-ujungnya bakalan menyakiti kalian. Atau gini deh, jika kalian melekat pada sesuatu hal yang membuat kalian kayak berada di jalan yang salah, itu stop, tinggalkan. Jangan menyakiti diri sendiri. Jika kita berada di jalan yang salah, itu endingnya pasti merugikan diri sendiri. Ya pasti kalian paham ya maksud saya, oke? Kemudian hal yang dilakukan untuk mencintai diri sendiri adalah juga hilangkan perasaan gak enakan. Ini nih yang sering terjadi di realita bersosial. Perasaan gak enakan. Kadang kita tuh gak enak untuk menolak perintah
siapa gitu ya, entah itu atasan atau siapapun, teman atau sahabat atau gimana. Sementara diri kita tuh kayak merasa nggak nyaman, diri kita tuh kayak merasa terbebani gitu kalau misalnya melakukan hal tersebut. Nah, jadi kalau kalian mau mencintai diri kalian sendiri, kalian harus hilangkan perasaan gak enakan terhadap siapapun. Bentuk mencintai diri sendiri juga dahulukan kepentingan diri sendiri sebelum mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, jadi kalian pikirkan dulu diri kalian sendiri sebelum memikirkan orang lain. Gimana cara kalian mau memikirkan orang lain, mau membahagiakan orang lain kalau diri kalian sendiri aja nggak kalian pikirkan, nggak kalian urusin, nggak kalian bahagiakan? Nggak bisa. Cintai dulu diri sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Ketika kalian mencintai diri kalian dengan sepenuh hati, maka akan banyak cinta yang berdatangan ke dalam kehidupan kalian. Buktikan deh kalau nggak percaya. Oke, jadi cara yang kedua atau tips yang kedua untuk mendatangkan jodoh adalah memantaskan diri. Nah, pasti kalian juga pernah mendengar jodoh adalah cerminan diri. Nah, kalimat tersebut sebenarnya mengandung makna bahwa ada hukum tarik-menarik yang berlaku di situ. Kenapa jadi hukum tarik-menarik? Nah, bagi yang belum pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik atau yang belum mengetahui sama sekali tentang hukum tarik-menarik, saya bahas sedikit garis besarnya aja ya, karena ini sangat berkaitan dengan menarik atau mendatangkan jodoh. Jadi hukum tarik-menarik itu adalah hukum yang berlaku di alam semesta ini yang berfungsi memfasilitasi kita dalam mewujudkan sesuatu. Nah, hukum ini bekerja, tidak kita sadari ataupun kita sadari, dia tetap bekerja. Oke, kita ambil contoh. Kalian pernah nggak memikirkan sesuatu atau menghayalkan sesuatu atau merasa sesuatu yang belum terjadi dan akhirnya benar-benar kejadian? Pernah nggak? Pasti pernah kan? Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa hukum tarik-menarik itu benar-benar ada. Hukum tarik-menarik itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sadari ataupun tidak kita sadari. Dia tidak memandang siapapun, dia tidak memandang kalian anak siapa, kalian suku apa, umur berapa, agama apa. Dia tetap berlaku karena itulah hukum yang sudah diberikan Allah di alam semesta ini. Jadi hukum itu berbunyi, you attract what you are. Kamu menarik apapun yang sama dengan dirimu. Nah, kayak contoh ini ya. Kalian pasti pernah juga mendengar yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kalimat tersebut juga mengandung makna bahwa hukum tarik-menarik berlaku di alam semesta. Oke, kenapa ada yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana pola berpikirnya si kaya tadi atau si orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang berani bermimpi besar. Mereka adalah orang-orang yang berani berkhayal. Mereka mendapatkan kekayaan atau kesuksesan itu nggak dengan cara blak langsung sukses, blak langsung kaya. Enggak kan? Kecuali mereka memang anak sultan atau anak dari raja-raja yang kaya raya, oke lah. Nah, tapi mungkin bagi orang-orang yang bukan terlahir dari keluarga kaya atau keluarga sukses, tapi mereka akhirnya bisa sukses dan kaya, lihat cara berpikir mereka. Mereka berani bermimpi yang besar. Mereka berani berkhayal. Kemudian mereka memfokuskan pikiran mereka itu hanya pada impian mereka. Mereka memfokuskan hayalan mereka itu seolah-olah mereka sudah ada pada hayalan tersebut. Mereka sudah ada pada kenyataan seperti yang mereka hayalkan. Mereka sudah merasa mendapatkan apapun yang mereka hayalkan. Nah, sehingga alam semesta itu memproses, mendengar, dan mengantarkan gelombang yang membuat mereka itu melakukan action menuju apa yang mereka impikan tadi, menuju apa yang mereka hayalkan tadi. Nah, seperti itulah pola pikir orang-orang kaya, orang-orang sukses. Sehingga mereka yakin dan memiliki keberanian untuk benar-benar mewujudkan impian yang mereka impikan tadi. Hayalan mereka itu benar-benar mereka buat hingga menjadi nyata. You attract what you are. Kamu menarik apapun yang sama dengan dirimu. Jadi mereka, para orang sukses, para orang kaya, menarik kekayaan, kesuksesan karena mereka berpikir, mereka meyakini, mereka merasa bahwa mereka akan berhasil, mereka akan sukses. Nah, terus bagaimana dengan yang miskin? Semakin miskin, oke. Ya, mereka juga pastinya berani untuk bermimpi dan berhayal. Contohnya, aku ingin mempunyai rumah yang sangat besar seperti orang kaya. Aku ingin punya mobil mewah seperti yang dipakai orang-orang kaya. Mereka bermimpi, mereka berhayal. Mereka berangan-angan. Berangan-angan itu kan sama aja kan kayak menghayal. Nah, oke.
Kemudian tiba-tiba langsung ada pikiran di otak mereka yang berkata seperti ini, boro-boro punya rumah, boro-boro punya mobil mewah, gaji untuk kehidupan aja belum tentu cukup, untuk makan sehari-hari aja pas-pasan. Nah, jadi pikiran seperti itulah yang meng-cancel hayalan mereka, sehingga mereka tetap hidup pada fakta, pada realita yang ada. Ya sudah, jadi alam semesta pun menangkap sinyal dari pikiran, dari perasaan mereka itu ya seperti tidak mampu untuk menggapai kesuksesan atau kekayaan tadi. Dan akhirnya mereka tetap seperti itu saja, tidak akan berubah selama dia tidak merubah keyakinan dan pikiran. Karena sekali lagi, hukum tarik-menarik berlaku, you attract what you are. Kamu menarik hal yang sama dengan dirimu. Ketika pikiran, pola pikir si miskin tadi tuh seperti tidak mampu untuk menjadi kaya, tidak mampu untuk makan, terus tuh kekhawatiran cukup atau enggak bisa makan. Nah, jadi itulah yang akan datang ke dalam kehidupan mereka, itulah yang akan menjadi kenyataan. Sampai sini cukup paham kan teman-teman tentang hukum tarik-menarik? Nah, mungkin bagi yang penasaran, yang pengen tahu lebih lanjut tentang hukum tarik-menarik, kalian nanti bisa nonton di video saya yang ini. Saya mungkin ada sedikit membahas tentang hukum lato-lato. Saya ada sedikit membahas tentang cara menggunakan atau cara memperhatikan hukum tarik-menarik, dan juga ada tentang hal apa saja yang akan menggagalkan hukum tarik-menarik tersebut. Oke, kita kembali ke topik utama. Jadi, jodoh adalah cerminan diri, dan itu berlaku sebagaimana hukum tarik-menarik berbunyi, you attract what you are. Kalau kalian ingin jodoh yang soleh atau soleha, kalian harus menjadikan diri kalian dulu menjadi soleh atau soleha. Kalau kalian pengen jodoh yang baik hati, loyal, yang suka memberi, jadi kalian juga harus memantaskan diri kalian menjadi orang yang suka memberi juga, loyal, baik hati, seperti itu. Nggak ada istilahnya tuh kayak, nah, ibaratnya ya, seorang ustadz mendapatkan jodoh seorang wanita pekerja malam, itu nggak ada. Kecuali seorang wanita itu sudah memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, dan akhirnya Allah pertemukan dia dengan seorang ustadz. Nah, itu sangat sering, itu sangat mungkin terjadi. Karena itu tadi, kalau kita ingin menginginkan jodoh yang lebih baik, kita pun harus merubah diri kita menjadi lebih baik juga. Karena itu memang benar, jodoh adalah cerminan diri. Jika kalian ingin jodoh yang rajin sholatnya 5 waktu, nggak pernah ketinggalan, rajin baca Al-Quran, maka kalian pun juga harus merubah diri kalian menjadi seperti itu. Sehingga saat kalian berada di frekuensi yang kalian inginkan, maka Allah akan mendatangkan jodoh sesuai dengan frekuensi yang sama dengan kalian. Kemudian cara yang ketiga untuk mendatangkan jodoh adalah berhayal. Berhayal ini kayaknya kesannya cukup gila ya, tapi ini teman-teman, ini powerful banget. Saya pun melakukan ini sebelum saya menikah, saya berhayal. Nah, berhayal ini sama dengan kita bervisualisasi ya, membayangkan bahwa kita sudah memiliki jodoh. Ya, memang terdengar cukup gila, tapi ini caranya sangat ampuh. Ya, kalau saya boleh mempresentasikan, mungkin ini keampuhannya itu ya sampai 70% lah. Jadi buat teman-teman yang ingin mendatangkan jodoh, kalian harus berhayal bahwa kalian sudah memiliki jodoh. Wah, gimana nih caranya, Kak? Nah, jadi misalnya kalian tidur nih, kalian mau tidur, kalian boleh menghayalkan bahwa di samping kalian itu ada pasangan kalian atau ada jodoh kalian, sehingga kalian bisa memberi sedikit space untuk dia tidur. Ya memang sih agak konyol, tapi jangan dilakukan kalau di depan orang banyak ya, hanya cukup kalian dan Allah yang tahu. Jadi kalian bisa menganggap di sebelah kalian itu benar-benar ada suami kalian atau istri kalian tidur memandangi kalian. Terserah, kalian bisa jadi kalian bisa menganggap guling sebagai contohnya. Yang jelas kalian benar-benar kayak memberikan space, memberikan tempat, kalau perlu dikasih bantal untuk tempat dia tidur, tempat dia bobo. Nah, terus kalian sambil pandangin, kalian berhayal, boleh sambil memejamkan mata, ya ampun, bersyukurnya aku, gantengnya suamiku, atau cantiknya istriku. Nah, seperti itu, kalian boleh, terserah kalian bagaimanapun cara mengekspresikannya. Nanti pas bangun pagi, jika kalian seorang perempuan, berarti kan kalian menghayalkan seorang suami ya. Nah, kalian bisa bangun pagi-pagi, kalian memasak, menyiapkan makanan di dapur, kemudian kalian mandi, bersihkan diri, pakai wangi-wangian,
ya pokoknya seolah-olah kalian memang benar-benar sudah memiliki suami. Nah, kalian lakukan aktivitas di pagi hari itu, dimana aktivitas itu nanti akan kalian lakukan saat kalian benar-benar sudah memiliki pasangan. Begitu juga dengan laki-laki, misalnya kan dia menginginkan seorang istri, dia harus kayak senang, merasa senang karena ada seorang istri nih, jadi kayak semangat bangun. Nah, jadi lakukanlah hal yang seolah-olah kalian memang sudah memiliki pasangan hidup. Misalnya kalian suka nongkrong, nah kurang-kurangilah nongkrong. Anggap nih ada istri di rumah, nih ada suami di rumah nunggu, nggak boleh lama-lama nongkrong. Yang penting kalian tuh kayak menghadirkan rasa bahwa kalian memang benar-benar sudah memiliki pasangan hidup. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian tips atau cara yang keempat untuk mendatangkan jodoh adalah dengan memperbanyak bersolawat. Ya, udah gak perlu diragukan lagi ya, kalau fadilah sholawat itu memang benar-benar powerful banget. Kalian boleh searching, kalian boleh cari di YouTube, banyak itu sudah real testimoni tentang sholawat mendatangkan jodoh, sholawat mencari jodoh, itu udah banyak sekali. Terserah kalian mau sholawat apapun, mau yang panjang atau yang pendek, yang penting kalian mampu. Dan kalau bisa tuh minimal 1000 sehari, sambil niatkan dalam hati, insya Allah. Nah, tapi kalau yang saya sarankan adalah sholawat munjiat. Jadi sholawat munjiat tuh sholawat yang disertai dengan doa. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri sholawat munjiat seperti ini. Kalau bisa minimal sekali 100 kali sehari. Tapi kalau bisa lebih, sangat bagus. Nah, jadi tentang sholawat ini saya nggak membahas banyak di sini. Kalian bisa searching sendiri di YouTube, tuh banyak sekali real testimoni tentang keajaiban sholawat mendatangkan rezeki, mendatangkan jodoh. Itu udah gak usah diragukan lagi ya. Jadi kalian bisa coba sendiri, bisa praktek sendiri, dan bersiaplah untuk menerima keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah 4 tips untuk mendatangkan jodoh. Jadi mulai sekarang buat teman-teman semua, stop untuk mencari-cari atau mengejar-ngejar jodoh. Lakukan tips tadi, insya Allah kalian yang akan dikejar-kejar oleh jodoh yang akan datang sendiri kepada kalian. Oke, silahkan mencoba. Jangan lupa di like dan di komen. Jika kalian punya tips atau pengalaman tentang mendatangkan jodoh, boleh share juga di kolom komentar supaya kita saling berbagi sehingga banyak juga orang yang akan mendapatkan manfaatnya. Oke, baik teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Damn.